Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda Mendunia, selamat datang di podcast UMY Talks. Bersama dengan saya Aisyah Wahdania, kita akan berbincang-bincang mengenai isu-isu terkini dan juga mengulik informasi seputar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan pada episode ini kita akan berbincang mengenai investasi. Tentunya berinvestasi di usia muda merupakan langkah yang tepat untuk dapat mengatur keuangan. Namun, untuk usia yang masih terbilang muda, Sobat Muda Dunia, pasti banyak sekali pertanyaan seputar investasi yang terlintas di benak kita. Untuk itu, pada hari ini telah hadir bersama dengan saya seorang narasumber yang bisa dibilang investor muda dan merupakan alumni dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selamat pagi Mas Afdal. Selamat pagi Mbak. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat Mbak. Nah, mungkin boleh diperkenalkan dulu dirinya ke Sobat Muda Mendunia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muda Mendunia ya. Saya juga bagian dari Sobat Muda Mendunia. Dan alhamdulillah telah alumni ya. Itu masih bagian apa enggak sih? Masih bagian. Masih bagian ya. Ya. Jadi saya mahasiswa 2016 manajemen dan sudah wisuda bulan September 2020 kemarin. Alhamdulillah ya, wisuda di kala pandemi. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillahnya berjalan lancar ya Mas. Iya. Dan Mas Afdal ini kalau nggak salah dulu pernah menjadi ketua KSPM ya? Ya benar, menjadi ketua KSPM UMY ya. Kalau belum tahu, KSPM itu kepanjangannya Kelompok Studi Pasar Modal yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Itu merupakan sebuah komunitas ya yang bergerak memang sangat khusus di bidang pasar modal gitu. Dan di sana saya menjadi ketua tuh periode 2018-2019. Seperti itu. Nah, kita kembali ke topik investasi. Kalau untuk Mas Afdal sendiri nih kan bisa dibilang investor muda ya. Nah, itu mulai berinvestasinya sejak usia berapa atau mungkin semester berapa deh di kuliah? Ya, saya sangat bersyukur ya kemarin masuk UMY itu karena memang dipertemukan di investasi khususnya di saham juga itu karena saya masuk di UMY gitu. Belum tentu kalau masuk di kampus lain belum tentu akan ketemu dengan lingkungan investasi seperti ini gitu. Jadi di awal masuk itu semester 1 ya. Itu ketika kita maba kan kita ada yang acara di sportorium itu ada komunitas yang maju memperkenalkan diri gitu kan. Waktu komunitas KSPM itu maju yang diperkenalkan oleh kakak tingkat saya itu tertarik gitu. Karena mereka memperkenalkan diri itu gini, siapa pengen jadi pemilik Indofood gitu, yang keseharian kita makan Indomie misalnya. Siapa pengen pemilik Telkomsel gitu, yang kartunya mungkin kita pakai untuk kuota gitu. Kita sebagai mahasiswa bisa memiliki perusahaan itu, kayak begitu disampaikannya. Wah, kok bisa ya gitu, saya mikir gitu. Dan ternyata oke, saya tertarik gitu. Akhirnya saya gabunglah dengan kelompok studi pasar modal UMY sejak semester 1. Nah, di sanalah mulai perkenalan dengan dunia investasi saham gitu. Jadi mereka membimbing, waktu itu kakak tingkat kami membimbing, memberikan edukasi, melakukan pembukaan akun saham. Kita diajarkan di sana bagaimana berinvestasi yang baik dan benar gitu. Jadi ya, sudah dimulai dari semester 1 untuk belajarnya. Namun untuk memulai pertama kali transaksi, ketika saya pertama kali beli itu mulai itu di semester 2 karena saya yakin sebelum kita melakukan aksi beli itu atau membeli sebuah perusahaan dengan uang kita harus tahu dulu gitu. Apa yang menyebabkan kita membeli ini gitu. Kita aja lihat barang misalnya di Shopee gitu kan check outnya lama sekali ya. Harus ini ongkirnya berapa atau ini ada yang diskon enggak gitu. Banyak pertimbangan. Banyak pertimbangan gitu. Apalagi nih berinvestasi di saham gitu. Jadi kita meneliti perusahaannya. Jadi saya baru mulai benar-benar beli itu pertama kali itu saya masih ingat di Februari 2017. Yaitu berarti di semester 2. Di semester 2 ya. Dan berarti Mas Afdal ini spesifiknya ke saham? Ya, sampai saat ini salah satu
satu-satunya mungkin ya, instrumen investasi yang saya pegang itu masih di saham gitu. Mostly dana yang saya masukkan itu memang semuanya di saham gitu. Seperti itu. Nah, kenapa sih Mas memilih untuk berinvestasi dan mungkin kenapa sampai saat ini spesifik ke saham? Oke, pertanyaan pertama itu memilih investasi ya. Karena mungkin tanpa kita sadari ya, sebenarnya kita itu anggaplah kita kemarin mahasiswa, sebenarnya kita telah melakukan investasi. Tapi yang dibiayai oleh orang tua kita. Orang tua kita melakukan investasi, mengeluarkan dananya, menginvestasikan dananya untuk kita kuliah di UMY misalnya. Hal itu orang tua kita mengharapkan bahwa suatu saat dengan kuliahnya kita di UMY, kita bisa menjadi mahasiswa yang mempunyai skill, mempunyai kemampuan, bisa berguna untuk masa depan kita gitu. Nah, dan kuncinya di situ adalah mengalokasikan dana untuk masa depan yang akan kita ambil gitu. Keuntungannya masa depan. Kembali lagi sama juga dengan investasi gitu. Dan itulah mengapa pentingnya berinvestasi. Ketika sekarang kita masih muda, kita memiliki kesempatan waktu yang akan bisa kita gunakan untuk keuntungan kita di masa depan gitu. Dan kenapa lebih kepada saham ya? Karena selama yang saya lihat di sini, selama saya mempelajari, dari sekian banyak instrumen investasi yang ada gitu. Kan kalau investasi itu macam-macam ya bentuknya. Ada investasi bidang properti, ada investasi bidang tambang, misalnya emas gitu, berlian gitu. Itu juga merupakan investasi. Ada investasi orang di tanah gitu. Itu juga investasi. Dan ada investasi di aset finansial. Nah, aset finansial ini terbagi atas banyak hal. Jadi aset finansial ini ada salah satunya yang paling ngetrend dia saham. Saham, ada lagi obligasi, ada lagi namanya reksadana, ada lagi namanya sukuk nanti gitu. Nah, dari sekian banyak instrumen itu, yang saya yakini ya sampai saat ini bisa memberikan imbal hasil atau keuntungan yang lebih tinggi, itu di saham gitu, bila dibandingkan dengan beberapa instrumen lainnya. Karena di saham itu, ibaratnya seperti saya sampaikan di awal tadi, kita benar-benar bisa melihat kenyataannya bahwa kita membeli perusahaan yang bisa kita lihat gitu loh. Kita misalnya memakai seperti tadi kita memakai kuota pakai kartu Telkomsel misalnya. Ya kita bisa lihat di sini banyak cabangnya Telkomsel, ada Grapari, ada segala macam gitu kan. Dan kita memang memakai produknya gitu. Dan apa salahnya kita juga menjadi pemilik sahamnya gitu. Dan kita juga tahu track recordnya dari sekian tahun gitu loh. Ini cuman contoh aja, tidak bisa digunakan untuk kalau teman-teman yang akan membeli, jangan digunakan untuk membeli berdasarkan ini, hanya sebagai contoh. Dan juga seperti produk harian yang kita pakai gitu. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Misalnya kita bangun tidur, misalnya ke kamar mandi. Di kamar mandi itu banyak sekali produk-produk yang kita pakai. Misalnya odol, sikat gigi, sampo, sabun, segala macamnya itu ada satu perusahaan yang memproduksinya gitu loh. Dan perusahaan itu kita bisa jadi pemiliknya juga gitu. Kita tidak hanya membelinya di minimarket lalu kita pakai habis begitu saja. Kita juga bisa mendapatkan hasil keuntungan dari hasil kita membeli produk tersebut. Dengan apa? Ketika kita beli sahamnya, kita bisa mendapatkan keuntungan yang namanya dividen. Dividen itu adalah bagi hasil ketika nanti perusahaan mendapatkan keuntungan dan ketika rapat tahunan mereka akan bagi hasil. Jadi kalau kita pegang sahamnya, kita beli sahamnya, kita juga akan mendapatkan hak tersebut gitu. Berarti bukan cuma pakai produknya ya, tapi dapat keuntungan juga. Ya, benar sekali. Nah, lalu untuk memulai berinvestasi saham, kita spesifik ke saham aja ya Mas. Untuk Sobat Muda Mendunia yang mungkin mau memulai berinvestasi saham, apa aja sih Mas yang perlu diperhatikan untuk memulai investasi ketika para calon investor ini tidak mempunyai modal yang besar? Oke, saya ini dulu ya pertanyaannya, saya belah-belah dulu. Jadi ini memulai berinvestasi.
perlu kita ketahui bahwa untuk memulai berinvestasi itu kita harus punya tujuan. Jadi tujuan kita yang kenapa kita berinvestasi, kita harus sadari dulu tujuannya apa gitu. Apakah kita mau, kan tujuannya oke, kebebasan finansial di masa depan gitu. Tapi hal itu ketika kita sudah memulai tidaklah cukup hanya sekedar sebegitu saja gitu. Kita harus membuat spesifik. Misalnya kita akan berinvestasi dengan tujuan dana pensiun. Dana pensiun yang mungkin akan datang sekitar 40 tahun lagi ketika pensiun misalnya. Dan itu akan menjadi tujuan kita. Jadi misalnya di umur 50 sudah mau pensiun, 50 sampai 60 kan kita hidup misalnya. Di usia tersebut kita sudah pengen leha-leha, tidak ingin bekerja yang dari pagi sampai sore bahkan sampai malam lagi gitu loh. Jadi kita harus punya tujuan yang spesifik. Dengan punyanya kita tujuan yang spesifik itu, kita bisa menentukan nih nanti instrumen investasi mana yang lebih cocok dan instrumen apa dan berapa alokasi dananya gitu loh. Sehingga kita bisa buat master plan-nya dalam setiap bulan atau mungkin setiap tahun saya harus sisihkan dana untuk investasi saya untuk dana pensiun itu berapa persen gitu. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, modal besar. Saya dulu memulai investasi saya itu modalnya tidak besar. Membuka akun itu sekarang modal itu cuma 100.000. Udah bisa ya? Sudah bisa buka akun saham ya. Itu 100.000 di banyak sekuritas sekarang sudah bisa. Jadi modal yang besar itu bukanlah sebuah halangan gitu loh. Yang utama yang menjadi perlu catatan adalah modal untuk menginvestasikan ilmunya. Ilmu maksudnya kita harus berinvestasi dulu dari leher ke atas. Artinya kita harus melakukan investasi untuk diri kita. Kita harus belajar dulu gitu loh. Harus cari tahu dulu saham itu sebenarnya bagaimana gitu loh. Transaksi saham yang akan kita lakukan itu mekanismenya bagaimana gitu. Lalu apa saja sebenarnya sektor-sektor atau peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang mungkin bisa saja nanti kita tidak sadari, kita jadi bingung sendiri, kita marah-marah, ini kok bikin rugi saya gitu loh. Padahal karena kita tidak belajar di awal gitu. Karena mungkin diiming-imingi saham ini nanti bisa bikin untung, bisa bikin kayak mendadak, kayak cepat gitu misalnya. Karena kita melihat orang-orang yang sudah berhasil gitu kan. Iya. Tapi kita tidak tahu bahwa mereka sebenarnya mempelajari itu semua dulu gitu. Karena saham ini bukan sesuatu hal yang tidak bisa dipelajari gitu. Ini bukanlah skill yang tiba-tiba anugerah, maksudnya itu emang orang tertentu yang hanya khusus mendapatkannya, bukan gitu. Ini sesuatu yang bisa dipelajari oleh semua orang. Jadi bagi investor muda ya, teman-teman UMY yang mau membuka saham, memulai berinvestasi, hambatan utamanya bukan modal. Hambatan utamanya adalah ilmu. Oke. Berarti untuk memulai investasi bukan cuma modal yang harus disiapkan ya Mas ya, tapi mungkin pengetahuan. Ya. Nah, lalu untuk berinvestasi tadi, ketika Sobat Muda Mendunia mungkin sudah mulai berinvestasi di saham. Nah, itu ada nggak Mas tips untuk memilih saham apa sih yang harus dibeli? Oke. Mungkin UMY ini bagusnya kami ya di galeri investasi itu alhamdulillah sampai periode sekarang tuh galeri UMY itu termasuk yang terbaik di seluruh Indonesia ya, di Bursa Efek Indonesia. Dikarenakan pertumbuhan investor kita tuh sangat banyak. Karena di program studi manajemen itu ada mata kuliah manajemen investasi ya. Jadi untuk belajar investasi itu di UMY ini alhamdulillah lingkungannya sudah terbentuk gitu loh. Khususnya di prodi manajemen. Nah, kalau misalnya teman-teman yang lain akan ikut belajar juga, itu juga bisa ke galeri investasi itu. Nah, maksud saya tips dan triknya itu bisa dipelajari. Namun secara umum ketika sudah memulai berinvestasi di saham, hal yang paling utama diperhatikan itu adalah kita paham dengan bisnisnya. Itu yang pertama. Kita paham dengan bisnis, ini perusahaannya apa sih gitu loh. Oh iya, seperti kayak
ketika ingin membeli suatu perusahaan minimal tahu dulu produknya apa ya? Ya benar. Kita tahu dulu produknya apa, dia ini scope marketnya sebesar apa misalnya. Contoh kalau kita katakan produk, kembali lagi kayak tadi Telkomsel, kita tahu nggak sih Telkomsel sejauh mana gitu loh produknya gitu loh. Kita bisa melihat jangkauan jaringannya atau apanya segala macam. Kita paham bisnisnya. Tidak hanya itu, kita juga harus paham bisnis dia ini ada saingannya nggak gitu loh. Kalau dia punya saingan, apakah Telkomsel ini memang lebih baik dari saingannya? Katakanlah itu ada Tri gitu kan, ada Indosat gitu, ada XL. Apakah Telkomsel memang lebih baik dari saingannya yang tadi dalam bisnis telekomunikasi gitu? Oke, berarti Ada Friend juga kan? berarti harus di riset ya, Mas, Di kalau bisa riset. dibilang. Itu yang pertama, tentang bisnisnya. Kita harus paham whole bisnisnya. Kita nggak bisa mengatakan ketika kita sudah masuk, kita hanya ingin melihat, oh ini produknya dekat sama saya suka, saya beli. Itu nggak masalah juga. Tapi ketika kita sudah berilmu, sebaiknya kita lakukan research. Kita ketahui bisnisnya apa dan bagaimana persaingan dia di dunia, di bisnis dia itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tips untuk mencari produk atau saham yang akan diinvestasi itu, cari dan ketahuilah bagaimana manajemen perusahaan tersebut menjalankan bisnisnya. Karena hal ini menjadi penting. Kalau misalnya manajemen dia tersandung kasus korupsi misalnya, katakanlah yang kemarin ada ikut salah satu perusahaan yang IPO, manajemennya tersandung korupsi yang di Jiwasraya gitu, di Asabri. Hal itu kan menjadi citra buruk bagi perusahaan gitu loh. Jadi hal itu akan mempengaruhi bahwa manajemen perusahaan ini nggak layak nih untuk dibeli gitu. Nah jadi kita harus melihat manajemen juga, bagaimana karakteristik direkturnya, bagaimana track record dia selama perjalanan karir dia. Hal itu menjadi penting gitu. Kalau misalnya teman-teman nonton ini ya, drakor series ini, Itaewon Class, ada yang nonton? Mbak nonton nggak? Saya enggak sih, tapi pasti sobat muda dunia banyak yang nonton. Ya kalau sobat muda dia nonton itu ya, itu kan ada namanya perusahaan jangga. Di perusahaan itu tuh manajemennya tuh melakukan berbagai macam cara agar tetap menang, dengan melakukan penyogokan, melakukan penipuan dan segala macamnya, dan menghancurkan lawan-lawan bisnisnya. Nah itu kan sebuah karakter bisnis yang manajemen yang kurang baik gitu loh. Nah hal-hal tersebut juga perlu harus kita teliti gitu ketika kita memilih sebuah saham untuk diinvestasikan jangka panjang. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang juga harus dipelajari dengan sangatnya. Berinvestasi saham itu adalah kita akan memberikan uang kita untuk perusahaan tersebut gitu kan. Uang yang katakanlah kita sudah susah payah mencarinya gitu. Tentu kita nggak mau kita harusnya nggak mau sembarangan mengasih uang kita ke mereka gitu kan. Jadi kita harus teliti juga laporan keuangan perusahaan tersebut. Kita harus pandai membaca laporan keuangannya. Kita harus bisa melihat rasio-rasio laporan keuangan tersebut. Apakah ini, ternyata perusahaan ini utangnya banyak banget gitu loh. Ternyata ini banyak asetnya tapi nggak dipakai gitu loh. Ternyata ini penjualan dia bulan ini turun, atau tahun ini lebih turun dari tahun kemarin. Ternyata ini ada saingannya lebih bagus nih penjualannya gitu. Kan itu semua terlihat di laporan keuangan, karena perusahaan-perusahaan yang sudah go public atau yang bisa kita beli sahamnya itu semuanya terbuka, dalam artian kita bisa akses laporan keuangan perusahaan mereka. Iya, karena bisa dibilang kita juga pemiliknya kan. Iya, bukan, bahkan sebelum kita jadi pemilik pun, ketika perusahaan itu sekarang tuh di Bursa Efek tuh sudah ada lebih kurang 700-an ya perusahaan yang sudah IPO atau perusahaan yang sudah go public. Itu semua kita bisa tinggal googling, download laporan keuangannya bisa. Tinggal kita analisis, kita bandingkan antara dia dengan sektornya tadi, lebih terperinci di laporan keuangannya tersebut gitu. Berarti banyak sekali ya pertimbangannya untuk memilih. Ya, lebih kurang itu minimal 3 itu sebagai ini ya, apa sih namanya? Bekal awal. Nah, kalau tadi bicara tentang tips untuk memilih saham yang tepat. Kalau
kita sudah memilih, misalnya Sobat Muda Dunia sudah membuka akun saham dan mulai berinvestasi. Nah, biasanya apa sih Mas kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam berinvestasi? Ya, kesalahan yang mungkin bukan kesalahannya, tapi adalah mindset. Mindset yang biasa banyak orang-orang inginkan ketika terjun saham itu adalah mereka pasti untung. Nah, ini sebuah mindset yang harus kita luruskan, bahwa berinvestasi itu kita memiliki risiko gitu loh. Ada namanya risiko kerugian. Sama halnya dengan misalnya kita melakukan belanja gitu. Kita belanja online. Ada risiko bahwa barang itu bisa jadi bukan barang yang seperti kita harapkan gitu loh. Ada risiko di perjalanan dia misalnya rusak gitu. Ada risiko setiap hal itu. Jadi kenapa kita muluk-muluk investasi di saham karena kita melihat teman atau kita melihat influencer dia posting portofolionya untung terus, lalu kita yakin kita juga untung. Bisa, itu untung itu bisa, tapi kita jangan ego bahwa lalu ketika nanti kita rugi kita marah-marah ke teman kita gitu loh. Ke teman yang mengajarkan, padahal kesalahan itu ada bukan salah siapa-siapa gitu, tapi kesalahan bisa jadi karena kita belum terlalu kuat belajar, jadi kita belinya sembarangan, timing untuk belinya kurang tepat, saham yang kita beli kurang cocok, itu semua bisa terjadi gitu. Dan di saham itu juga ada namanya market. Di market itu semua apapun bisa terjadi, seperti kemarin lagi hype ini Tesla mau investasi di Indonesia gitu, investasi pabrik baterai. Dia akan mengambil nikel Indonesia dan bekerja sama dengan Antam, misalnya perusahaan Antam. Itu ketika itu perusahaan Antam naiknya gila-gilaan gitu loh. Naiknya bahkan saya juga bisa mendapatkan keuntungan yang naik gila-gilaan juga ketika bulan Januari kemarin. Namun setelah itu fase saham itu ada naik dan ada turun. Setelah saham Antam itu naik, dia tuh langsung turun lagi. Dikarenakan isu yang beredar bahwa Tesla akan investasi itu diberitakan selanjutnya Tesla memilih India gitu. Lalu udah semua orang pada berebut jualan, harga sahamnya turun, dan ada orang yang ketika dia beli di atas itu, dia yakin bakalan naik lagi. Tapi ternyata besoknya turun karena isu yang diedarkan sudah berubah gitu loh. Dan dia akan merasa, ini kenapa saya rugi gitu loh. Dan akan menyalahkan sekitarnya, padahal berarti timing dia masuk itu ada kesalahan di timing dia masuk, yang karena mungkin tidak memperhatikan kondisi lingkungan dunia bisnisnya, tidak memperhatikan bahwa apa isu yang beredar, itu juga perlu diperhatikan. Selain itu juga kemarin ada case Bank BRI Syariah ketika diisukan akan merger 3 bank syariah terbesar. Tapi itu benar-benar terjadi. Nah, iya. Hebatnya kan Bank BRI Syariah itu benar-benar terjadi. Jadi ketika isu itu beredar, semua orang pada banyak beli, banyak yang didapatkan untung, tapi tetap pakai setia ada orang yang ketika dia beli itu ketika harga dipucuk dan akan turun gitu loh. Nah, hal-hal seperti itulah yang akan terjadi di pasar nanti gitu loh. Kita tidak bisa memastikan kita itu akan untung atau kita akan rugi gitu. Yang kita bisa pastikan itulah kita ekspektasi yang didasarkan apa? Analisa. Bukan ekspektasi yang cuma ikut-ikutan dan cuma feeling. Nah, ini yang banyak salah kaprahnya di situ. Ikut-ikutan dan feeling. Ketika ikut-ikutan, nanti ketika kita rugi, kita akan marah kepada orang kita ikuti. Padahal itu kenapa yang kita ngikutin gitu loh. Nah, itu banyak terjadi saya lihat. Berarti lebih baik berekspektasi tapi ada dasarnya ya. Nah, benar. Dasarnya itu ya berasal dari kita punya ilmu bahwa kita analisis. Ini perusahaan ini akan melakukan ini, isu yang beredar seperti ini, kita lihat kondisinya juga seperti itu gitu. Oke, silahkan gitu. Dan punya timing. Karena bisa aja loh timingnya tuh nggak pas gitu loh. Bisa aja memang perusahaan itu bagus, tapi timing kita masuk itu nggak pas, tetap aja ya. Kita bisa rugi gitu. Iya. Nah, tadi kan Mas ada sedikit menyinggung portofolio. Nah, itu kan juga saya sering lihat tuh di Instastory teman-teman saya mungkin upload yang garis hijau ke atas, merah ke bawah. Nah, itu tuh kan tadi salah satu faktor naik turunnya saham adalah isu-isu yang beredar. Nah, selain itu apa lagi Mas? Faktor dari hijaunya naik, merahnya turun banget. Sebenarnya
ketika saham itu sudah go public atau sudah IPO, itu diserahkan oleh mekanisme pasar, yang artinya yang menggerakkan harga itu naik dan turun itu adalah sesama investor. Saya misalnya dengan investor lain yang melakukan transaksi, atau dengan ribuan investor lain yang melakukan transaksi, itulah yang menggerakkan harga. Yang membedakannya kenapa harga itu naik dan turun adalah perbedaan informasi. Perbedaan informasi itu bisa dikatakan bahwa ketika saya menyatakan, wah ini perusahaan ini masih akan bagus dan akan terus naik, informasi yang saya terima begitu. Akan tetapi pasti ada orang di luar sana yang menyatakan, saya sudah, misalnya dia sudah punya sahamnya, saya sudah cukup gitu, dan saya akan melakukan penjualan. Dia menjual, maka saya membeli, dan dia menjual. Ini kan perbedaan informasi, padahal sahamnya sama gitu loh. Nah itu yang membuat perusahaan itu naik turun, karena ada perbedaan informasi antara pelaku pasar, pelaku investor itu. Lalu yang kedua juga, kalau kita belajar kan di investasi itu ada minimal 2 lah analisis, cara menganalisa gitu. Ada fundamental analysis dan ada technical analysis. Nah ketika berbicara fundamental analysis, ada orang yang sangat ini dengan fundamental. Jadi ketika dia beli saham ini meskipun turun dia akan tetap beli, karena dia yakin fundamental perusahaan itu dalam jangka panjang akan bagus gitu. Karena dia punya tujuan bahwa saham, uangnya saya belikan di saham ini baru akan saya pakai itu 10 tahun lagi gitu loh. Jadi turun pun sekarang, karena saya yakin perusahaannya masih 10 tahun itu masih akan jalan, prospek dia 10 tahun lagi masih bagus, akan tetap di hold gitu. Jadi itu dia yakin di situ. Nah juga ada yang technical analysis. Technical analysis inilah yang banyak sekali membuat saham-saham yang tiap hari itu atraktif dan tidak atraktif. Maksudnya itu fluktuasinya tiap hari itu bisa bergerak sangat tinggi atau sangat rendah gitu, atau malah langsung turun jeblok gitu. Itu karena mereka melihat dari technical analysis, wah ini sahamnya secara analisa teknikal akan turun hari ini, tak jual. Atau dia akan naik hari ini, saya beli gitu. Lalu ada orang juga yang melakukan penggiringan opini gitu. Misalnya grup-grup di Telegram itu ada yang, ayo kita beli saham ini rame-rame, kita naikkan gitu. Ada yang, ayo kita jual, kita turunkan gitu. Itu tuh meskipun ya di keadaan sebenarnya kita nggak tahu realnya seperti apa, tapi bisa dilihat itu benar-benar terjadi kalau kita memperhatikan dana-dana besar yang masuk gitu loh. Dana-dana besar yang kita bisa lihat dari kode-kodenya, ada kodenya yang bisa kita lihat di papan monitor itu gitu. Seperti itu. Nah, berarti Mas untuk berinvestasi itu jangan takut ya. Yang penting mungkin kita sudah melakukan riset, sudah belajar, dan jangan berekspektasi tanpa dasar ya Mas ya, kalau bisa disimpulkan. Ya sebenarnya itu tergantung pilihan kita ya. Investasi atau bukan itu tergantung pilihan kita. Karena mungkin ada orang yang dia lebih kuat di bisnis real gitu. Dia sebenarnya dia juga melakukan investasi. Investasi apa? Dia membeli sewa kedai misalnya. Dia membeli meja, dia beli makanan, dia beli jualan makanan, buka kafe gitu. Itu kan sebuah investasi juga, tapi dalam bentuk bisnis real gitu loh. Nah, kalau kita berbicara di investasi di aset finansial, itu yang kita katakan adalah passive income. Jadi kalau yang tadi bisnis real itu kan mereka harus tetap kerja tiap hari tau. Mereka harus melayani tamu misalnya tiap hari. Nah bedanya kalau kita masuk di investasi aset finansial ini, bukan kita lagi yang bekerja untuk mendapatkan uang, tapi uanglah yang akan bekerja untuk kita gitu loh. Jadi dengan uang itu dia bisa mengerjakan dirinya sendiri gitu istilahnya, dan dia akan menambah sendiri gitu loh. Katakanlah misalnya kita ilustrasi ya, misalnya rata-rata umur kita di dunia ini misalnya 60 tahun gitu. Dan sekarang kita rata-rata mahasiswa paling umurnya sudah 20 tahun gitu kan. Berarti ada sisa lebih kurang 40 tahun lagi kehidupan kita gitu. 40 tahun, kalau misalnya kita bekerja pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, mungkin kita akan kuat dengan fisik itu di umur 30, di umur 40 masih kuat ya kan. Namun
semua itu akan berubah ketika nanti sudah mulai ada rematik, sudah mulai ada ini asam lambung, sudah Asam mulai ada urat. pankreas, asam urat segala macam gitu kan. Di umur 50, di umur 60, apakah kita akan tetap bekerja seperti di umur 30? Belum tentu kan. Nah, makanya tuh di sanalah pentingnya investasi di aset finansial. Karena jangka panjang yang kita harapkan itu adalah ketika kita sudah tidak sekuat ketika di usia muda bekerja siang pagi siang malam, kita bisa mendapatkan uang itu dengan sendirinya gitu ketika kita sudah tinggal leha-leha. Jadi ada istilah kalau kita sering pakai itu adalah muda kaya raya, tua leha-leha. Nah, itu yang Saya kira mudah mendunia. itu yang kalau misalnya dia takut investasi ya tinggal pilih gitu, apakah nanti Anda yakin akan kuat dalam usia 50 tahun tetap bekerja seperti ini gitu, tanpa adanya investasi yang akan membantu keuangan di usia tua nanti gitu. Oke, seperti itu Sobat Muda Mendunia. Berarti jangan takut untuk berinvestasi karena insya Allah akan ada keuntungannya ya di masa depan. Nah, Mas Afdal, mungkin pertemuan kita harus terbatas oleh waktu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih Sobat Muda Mendunia sudah menyaksikan. Semoga setelah menyaksikan episode ini ada manfaat yang bisa dipetik dan juga mungkin mulai berinvestasi langsung ya Mas ya. Iya, Nah, terima kasih Sobat Muda Mendunia. Sampai jumpa di episode selanjutnya.